Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi hari ini sebagaimana saya diminta untuk menggantikan Ustadz Hermanto, dan biasanya yang beliau kaji adalah terkait kitab Talbis Iblis, ya, terkait dengan godaan-godaan yang dilakukan oleh iblis. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hadis terkait dengan godaan tersebut. Saya ambilkan dari beberapa riwayat hadis. Insyaallah kita bermohon kepada Allah bisa maksimal sampai dengan jam berapa Bapak ini? Jam syuruk setengah 6 kurang gitu kan. Baik, insyaallah jam 5.15. Baik, mari kita mulai untuk mempelajari hadis demi hadis terkait dengan godaan-godaan tersebut. Yang pertama saya ambilkan dari hadis riwayat Muslim, kitab sifat hari kiamat, surga dan neraka, bab setan mengutus pasukannya atau sariyah untuk menghasut manusia, dan di setiap pribadi manusia ada setan yang selalu menyertainya. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'i thumma yab'athu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada, fayaqulu ma sana'ta syai'an, qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, qala fayu'tihi minhu wa yaqulu ni'ma anta, qala al-a'mash arahu qala fayaltazimuhu. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya, sariyah, bala tentaranya. Setan yang kedudukannya paling rendah bagi iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu di antara mereka datang lalu berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis menjawab, kau tidak melakukan apapun. Lalu yang lain datang dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya. Beliau bersabda, iblis mendekatinya lalu berkata, ni'ma'an, itu maknanya bagus atau sukses kamu. Al-A'mas menyebutkan dalam riwayatnya, iblis berkata, tetaplah menggodanya. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, iblis itu ada berapa Bapak Ibu? Iblis itu ada. Apa bedanya setan dengan iblis? Sependek pengetahuan kita, setan itu sifat, kalau iblis itu makhluk. Sebagaimana kita ketahui juga, iblis itu dari bangsa jin. Kita bisa melihatnya di dalam tafsir surat Al-Kahfi di antaranya. Iblis itu satu, setan itu minal jinnati wan nas. Jadi setan itu sifat membangkang yang menempel pada jin atau pada manusia.
sebagaimana kita ketahui juga, sedikit pengetahuan tersebut dan tidak perlu dicari-cari. Jangan sampai harus mencari yo jin ini, bangsa jin ini ya apa, negarane ya apa, hidupnya seperti apa, sampai lalu kemudian kehilangan yang nyata urusan manusia. Sebagaimana kita ketahui, kita pernah mengkajinya, jin tulisan jim nun tak ataupun yang kita kenal dengan jin itu, kata tersebut diberi harokat apapun itu maknanya ghaib, tidak nampak. Jinnah, jin itu ghaib, tidak nampak. Diberi harokat dhammah menjadi junnah. Junnah artinya asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Nampak boten perisainya? Boten. Diberi harokat fathah jannah, nampak nopo boten? Hari ini ada yang sudah melihat surga? Belum. Mimpi. Jadi jinnah, junnah, jannah semuanya ghaib. Jadi kalau ada manusia yang mencari-cari agar bisa melihat jin, itu artinya mungkin dia sedang liburan, sedang nganggur. Jin yang menampakkan diri itu juga mungkin jinnya sedang gila, sedang nganggur. Jadi tidak perlu dicari-cari sampai menghabiskan hidup kita agar nampak. Sehingga di sini kita diingatkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjadi hamba Allah, menjadi yang beribadah. Manusia ada yang baik, manusia ada yang belum baik. Manusia ada yang mukmin, manusia ada yang kafir. Jin ada yang beriman, namun ada juga jin kafir. Nah ini jin itu berarti jumlahnya banyak, manusia jumlahnya banyak. Namun iblis itu satu entitas, satu makhluk. Dan sebagaimana kita baca di surat Al-Baqarah misalkan, ketika awal kita membaca, iblis itu tidak mau sujud atau tidak mau hormat kepada Nabi Adam, dan kemudian ditangguhkan oleh Allah sampai kiamat. Namun terkait dengan jin, sama dengan manusia, bisa mati, bisa digantikan. Nah ketika kita melihat hadis ini Bapak dan Ibu, mari kita lihat tafsir atau syaratnya, penjelasannya. Yang pertama terkait dengan sungguh iblis, artinya satu. Sungguh makhluk iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Itu pun jenengan tidak perlu mencari-cari. Kira-kira nang dhuwure kali apa nang dhuwure laut. Yen ngatur-ngatur jenengan nang tola cari nang dhuwure banyu kok pakai tok. Tidak perlu dicari-cari. Ini adalah hal yang gaib sekali lagi. Di mana letaknya? Allahu a'lam. Tidak perlu menghabiskan hidup kita untuk mencari-cari singgasananya. Meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya. Siapa bala tentaranya itu? Setan. Karena penyebutannya ini, bala tentaranya adalah mereka yang ingkar atau setan, maka orang sekalipun yang ingkar dari aturan Allah, maka dia adalah bala tentara iblis. Sekali lagi, manusia yang ingkar itu juga menjadi setan. Dan yang unik ketika membaca hadis ini, detail sekali bagaimana kinerja mereka. Lalu mengirim bala tentaranya yang kedudukannya paling rendah bagi iblis adalah yang paling besar godaannya.
Nanti akan dijelaskan. Salah satu di antara mereka datang lalu berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis menjawab, engkau tidak melakukan apapun. Kados anak buah laporan dan atasan. Bagaimana? Pekerjaannya sudah tuntas. Sudah bos, saya sudah melakukan ini dan itu. Pertanyaan selanjutnya dari bosnya, berhasil? Targetnya sampai? Jawaban dia, tidak. Aku sudah melakukan ini dan itu. Iblis menjawab, engkau tidak melakukan apapun. Seneni. Bagaimana? Targetnya berhasil. Saya sudah berusaha, Pak. Berusaha maksimal, berhasil? Tidak. Waduh, kok gak nyambut gawe. Itu kalau manusia dengan atasannya. Kata iblis, engkau tidak melakukan apapun. Lalu yang lain datang, laporan lagi yang satunya. Lalu yang lain datang dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkan dia dengan istrinya. Nah ini proyek diantaranya. Yang mereka lakukan itu adalah memisahkan suami dengan istrinya. Beliau bersabda, Rasulullah maksudnya bersabda, lalu iblis mendekatinya dan berkata, bagus kau, nikmat, sukses kau, karena bisa memisahkan suami dengan istri. Al-A'mas menyebutkan dalam riwayatnya, iblis berkata, tetaplah bersamanya dan menggodanya. Tentang strategi iblis dan bala tentaranya, ini disampaikan makna umum hadis ini menjelaskan bahwa ada struktur kepemimpinan iblis kemudian memiliki bala tentaranya. Bahkan bisa dikatakan metode kerja setan dalam menggoda manusia. Mereka menggunakan struktur, ada metodenya. Dan fitnah terbesar yang menjadi target iblis dengan bala tentaranya adalah merusak rumah tangga. Kenapa begitu penting merusak rumah tangga? Saya jadi teringat kalimat Buya Hamka dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bangsa yang baik itu terdiri dari rumah tangga yang baik. Jika rumah tangganya tidak baik, maka bangsanya jadi tidak baik. Sel terkecil dalam sebuah bangsa itu adalah keluarga. Kalau tiap-tiap rumah tangga di sekitar kita ini tidak baik, hancur sudah. RT kita hancur, RW kita hancur. Bayangkan kita punya banyak istilah di Indonesia ini, dan istilahnya negatif. Ada istilah kampung narkoba. Jangan bayangkan, berarti kan satu kampung nih. Gini, kampung ayam bakar, enak ya. Sak kampung dodol ayam bakar. Kalau kampung narkoba, jangan kira-kira ketika berwisata ke kampung narkoba beli nopo. Tidak enak. Kita punya yang namanya kampung prostitusi, jangan bayangkan. Kira-kira kalau bapak-bapak dolan ke sana ngapain? Ngaji, dakwah di sana. Bayangkan istilah kampung. Kita tidak berharap kemudian kota, misalnya Mojokerto terkenal dengan kota Onde-onde. Namun kita punya PR besar, Bapak Ibu, jujur. Kita sama-sama tahu, kafe di Mojokerto luar biasa banyak jumlahnya. Hotel kita di Mojokerto banyak jumlahnya. Kos-kosan kita di Mojokerto banyak jumlahnya. Ada efek sosial, pasti ada efek sosial. Ini juga menjadi PR kita sejatinya. Bapak Ibu, saya sering berangkat dari rumah ketika kajian seperti pagi hari ini. Saya berangkat menuju ke masjid. Di sisi yang lain saya bareng dengan buyaran kafe, gitu. Barengan. Dan kira-kira buyaran kafe yang keluar berboncengan
Ya kita tahu sendiri, tidak usah saya jelaskan. Gitu. Jangan sudah paham. Ini PR besar kita. Masjid kita banyak, kafe kita juga banyak. Pripun? Mulai di jadwal boten ngaji dan kafe-kafe. Siap boten? Ini juga PR besar karena sekali lagi ini mengingat kita, Bapak Ibu, dai itu harus punya nilai atau karakter belas kasih. Karena setiap kita pernah melakukan salah. Maka jika ada orang yang bertobat, maka harus kita didik, kita ajari agar jadi baik. Nek maido ngoten. Seksi maido itu tanpa dibentuk di sebuah kepanitiaan biasanya muncul. Sampai bagian apa aja? Bagian maido. Kenapa? Ya ada saja pasti. Namun di satu sisi ketika kita tanya solusinya apa, mungkin tidak bisa menjawab. Nah itu diantara nanti diingatkan kita, salah satu bentuk perlawanan kita terhadap godaan setan adalah persatuan kita. Itu salah satu wujud perlawanan kita. Dan jangan pernah ya mengenal nama-nama, ada Dasim, ya, ada beberapa nama yang mungkin kita kenal menggoda siapa saja. Jangan ingat salah satu hadis yang ketika adzan berkumandang, kemudian ada apa ketika adzan berkumandang? Ada setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Setelah adzan berhenti, balik dia. Nah itu ketika jenengan baca, di antara yang pertama digoda setan itu adalah siapa Bapak Ibu? Pengurus masjid. Bukan jamaahnya. Pengurus masjid yang digoda. Pengurus masjid dibuat bertengkar supaya apa? Jamaah buyar sudah kalau pengurusnya tidak ada. Sampai seperti itu. Di antara penjelasannya, yang istilah kita takmir ya. Istilah kita yang memakmurkan masjid, yang ngurusi masjid itu dibenturkan, digoda dulu. Nanti kalau pimpinannya atau yang ngurusi ini sudah bertengkar, jamaahnya gampang. Sekarang masjid itu panas, macam-macam kalimatnya. Ini kehati-hatian kita. Oleh karena itu di sini proyek untuk merusak hubungan rumah tangga itu menjadi proyek utama. Saya sampai pernah mendengar kalimat dari salah seorang teman guyon ini seperti ini. Sajane pengadilan agama itu diganti aja jenenge. Ganti apa aja? Pengadilan pegatan. Kenapa? Karena rata-rata urusan di pengadilan agama yang paling banyak itu urusan. Nah ini. Baik, saya lanjutkan. Iblis meletakkan singgasananya di atas air sebagai simbol kekuasaan dan pusat kendali, lalu mengirim pasukan untuk menebar fitnah. Setan yang paling dekat kedudukannya dengan manusia adalah yang paling besar dampak kerusakannya. Bukan hanya sekedar maksiat kecil yang dibisikkan, namun menjadi sebuah maksiat besar. Jadi setan yang dianggap oleh iblis paling sukses itu adalah yang paling dekat dengan manusia dan menimbulkan kerusakan. Jadi yang paling hebat akan digoda dengan yang hebat juga. Para ahli ilmu tidak lepas, para ahli ibadah juga tidak lepas dari godaan itu. Saya pernah membaca salah satu artikel. Hati-hati terkait dengan godaan ini. Di antaranya orang yang pandai ibadah, orang yang ahli ibadah sekalipun digoda dengan sholat sunnahnya, digoda dengan apa? Digoda dengan sholat tahajudnya. Sampai begitu setan. Dia kuat sekali sholat tahajud, hingga ketika kuat sholat tahajud, selepas tahajud tertidur, subuhnya ketinggalan. Bayangkan cara menggodanya. Ada seorang ahli ilmu yang banyak jamaahnya, banyak yang mengikutinya,
lalu kemudian digoda dengan apa? Muncul pada dirinya, aku iki gak salah, pendapat orang lain salah. Godaannya muncul. Semakin tinggi seseorang, maka godaannya juga semakin tinggi. Dan tidak ada kata lain kecuali kita berupaya untuk mencari tamengnya, mencari junahnya. Poin-poin penting ketika setan bekerja secara sistematis, maka kita pun harus hidup secara sistematis. Bahkan ketika kita membaca hadis ini, seolah-olah bahwa iblis itu minta pasukannya untuk melaporkan hasilnya, sukses atau tidak. Yang tidak sukses maka dimarahi, yang sukses dipuji. Dan di sini tugas mereka adalah merusak keluarga. Dan ketika bisa merusak sebuah keluarga, ini menjadi prestasi yang tinggi bagi mereka. Ya, kita sudah banyak mendengar di berita, ya Allah, alhamdulillah. Kita berlindung kepada Allah. Godaan itu tidak hanya pada seseorang yang warga biasa, tetapi juga public figure ataupun pejabat, gitu. Sekarang ini sedang ramai peristiwa itu diantaranya. Disampaikan bahwa dosa sosial itu lebih berbahaya daripada dosa personal. Maksiat pribadi berhenti kepada pelakunya saja, namun keretakan keluarga menciptakan generasi yang bermasalah. Kita sudah banyak membaca artikel, Bapak Ibu. Banyak anak-anak di Amerika Serikat atau generasi penerus di Amerika Serikat atau negara maju, ketika ditanya siapa bapakmu, rata-rata mereka tidak tahu. Ketika tanya ke ibunya, ya mungkin ibunya juga bingung, ibu ini BNPB teko sing ngendi. Sampai ada reality show, benar atau tidak, wallahu alam, ada reality show. Ada suami di Amerika nih, maksudnya bukan Indonesia. Ada suami istri itu ditemukan dalam sebuah reality show memiliki anak. Ini bukan konsumsi publik sejatinya, tapi bagi mereka ini bukan hal privat. Nah, kemudian orang tua dan anak ini dilakukan tes DNA. Setelah dites DNA, loh, anak ini ternyata tidak identik DNA-nya dengan bapaknya. Artinya anak ini dirawat mulai kecil sampai besar, ternyata bukan anak dari laki-laki ini. Kaget bapaknya. Bayangkan, ya walaupun dalam kaitannya fikih tes DNA ini ada ikhtilaf, ada selisih harus bagaimana penggunaannya secara hukum. Tapi ketika misal kejadian seperti itu, kagetnya bagaimana? Merawat sejak kecil sampai dewasa ternyata itu anakku dimana? Terus anak iso. Ada juga yang pernah saya lihat, wallahu alam kebenarannya. Sama-sama kulit putih menikah. Ketika anaknya lahir berkulit hitam dan berintik. Jangan bayangkan. Wallahu alam. Karena kadang reality show itu kan ya benar ya tidak benar. Tapi ketika itu muncul di publik, artinya sekacau itulah bangsa tersebut. Nah ini ya Allah. Di salah satu negara bagian, jika tidak salah, Philadelphia, dijadikan sebuah pemukiman untuk rehabilitasi mereka yang sakau memakai narkoba. Dan berjalan di sana itu sungguh mengerikan, seperti nonton film zombie. Jangan lihat di YouTube nanti Philadelphia itu seperti apa. Maka menjadi pertanyaan kita, bangsa yang seperti itu memimpin dunia, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana? Nah ini makanya kita ini dengan Islam ini dianggap tidak memerdekakan dan sebagainya. Jadi saya kembalikan tadi, manusia yang ingkar, manusia yang membangkang dari aturan Allah, dia juga bala tentara.
pesan utama, dan hal ini menjadi contoh kontekstual hari ini agar berhati-hati. Ini saya kaitkan dengan hal kontekstual hari ini. Bapak Ibu, godaan itu tidak lepas dari pintu-pintu jebakan yang disiapkan, ranjau-ranjau yang disiapkan. Dan hari ini yang juga sangat memfasilitasi menjadi pintu kehati-hatian kita adalah ini, Bapak Ibu. Banyak hal bermasalah bermula dari handphone. Oleh karena itu mari kita latih. Di antaranya ketika membuka handphone, jika di password maka passwordlah dengan kalimat thayyibah. Jika membuka, mari kita buka dengan basmalah, biar tidak tergelincir. Bagaimana banyak pertengkaran itu bermula dari rawame ten grup, debat di grup tidak ketemu, kesimpulannya akhirnya jadi nggak enak-enakan. Bukankah banyak persoalan rumah tangga bubar itu juga pintunya dari sini? Gitu. Dulu sulit, ketemuan janjian sulit. Sekarang, pintunya dari sini. Oleh karena ini kan alat, kita jadikan baik jadi baik dia, kita jadikan buruk buruk dia. Ini alat. Seperti pisau, kita gunakan untuk masak, dinikmati banyak orang, kita gunakan untuk menusuk, membunuh orang lain. Ini adalah media, alat. Oleh karena itu hari ini jenengan akan menemukan di banyak negara yang kita sebut negara maju. Indikatornya seperti apa, mereka yang menentukan. Yang kita sebut negara maju itu mulai mengatur. Beberapa negara sudah membatasi anak di bawah 16 tahun tidak boleh punya akun media sosial. Sudah mulai beberapa negara mengadopsi aturan itu. Kenapa? Saya pernah membahas individualis ekstrim. Ini pintunya. Anak kita sangat tidak peka terhadap kehidupan sosialnya. Gara-gara apa? Sejak kecil sudah seperti ini. Banyak kakak adik itu kan bertengkar gara-gara handphone. Maksud orang tuanya mungkin sejak agak rame dikai handphone. Ketika kakak sudah pegang handphone atau adik sudah pegang handphone, mulai tidak ada interaksi. Atau jika salah satu diberi pegangan handphone, yang satu tidak, yang memiliki satu ini pun belum tentu bisa berbagi, Bapak. Individualisnya muncul. Ini loh dipinjamkan ke aku, adik tidak usah ikut-ikut, atau sebaliknya. Dan tontonan kakak dengan adik juga beda, Bapak Ibu, kesenangannya. Sehingga ini para pakar pendidikan Islam itu menyampaikan individualisme ekstrim itu muncul dari mana? Pintunya diantaranya dari sini. Dulu TV ya, TV maupun untuk karat. Dulu sebelum ada remote TV tasik cetekan, nek ampun rebahan, males tangi, damel nopo minda channel. Namanya segel. Segel, namanya jempol, cetak tukaran kali dulure. Kadang-kadang itu masih TV, Bapak. Dan TV pada waktu itu masih banyak. Terdengar adzan maghrib misalkan, dicabut oleh orang tuanya, dimatikan. Nama masjid TV ini dipateni. Sekarang, bisakah kita sepenuhnya mengontrol? Ketika adzan berkumandang, kadang di password orang tua tidak tahu passwordnya. Ketika ditanya passwordnya apa dek, privasi bi, nggak boleh itu, melanggar HAM bi, tamatnya dengan ini realita rusak. Diantaranya adalah, nah ini para pakar pendidikan pintunya dari sini. Ini kehatian kita. Baik, kita lanjutkan hadis kedua jam 5.02. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu adla usyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, insyaallah. Wa kanat lahu khirzan min syaitani yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun amila aktsara min dhalika. Masyaallah. Bapak Ibu yang biasanya kita baca, kita tingkatkan, diantaranya dari hadits ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang maha ahad, yang maha tunggal, tidak ada sekutu baginya, milik Allah kerajaan dan bagi Allah segala puji, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yaumin mi'ata marratin, sebanyak 100 kali dalam sehari. Jadi siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari sebanyak 100 kali, maka apa yang diperoleh? Maka baginya mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Masih kurang, ditetapkan baginya 100 kebaikan. Masih kurang, dan dijauhkan darinya 100 keburukan. Dan baginya ada perlindungan dari godaan setan pada hari itu hingga petang. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya dari orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang dapat lebih banyak untuk mengamalkan zikir ini. Yang membaca 100 kali, Masya Allah, bahkan mendapatkan perlindungan dari godaan setan. Siapa yang lebih baik? Yang membacanya lebih dari 100 kali dalam sehari. Kita rata-rata dalam sehari membaca berapa kali? 2 kali, pagi dan sore, Insya Allah, Alhamdulillah. Biasanya selepas sholat wajib, ya, kita baca berapa kali biasanya? Ya. Terkait dengan zikir, Bapak Ibu, ada catatan. Zikir Nabi selepas sholat itu yang pertama, ada yang makfur, ada yang redaksinya sudah siap, tinggal kita baca, sahih dan teratur. Di sisi lain, kita juga diingatkan tidak boleh berlebihan. Misal karena senangnya wirid atau membaca zikir berulang kali sampai kemudian lupa kalau sudah waktunya jam kerja, atau lupa untuk bekerja karena saking nikmatnya membaca zikir itu, membaca wirid itu, lalu kemudian sampai melupakan kewajiban terhadap istri dan anaknya. Nah, ini berlebihan. Pokoknya aku mau coy iki ping 1999 engko duwe lah teko dhewe. Nah, ini berlebihan. Tidak mau bekerja, sehingga ketika Sayyidina Umar bin Khattab jika tidak salah menemukan ada pemuda yang di jam-jam kerja dia berada di masjid, ditanya, siapa yang menanggung hidupmu? Ternyata saudaranya. Bahkan Umar menyampaikan, ngono kerja nyambut gawe. Kenapa? Karena seseorang yang menanggung hidup orang lain itu justru lebih mulia. Dan tidaklah mulia ketika kemudian kita menggantungkan hidup kita kepada orang lain, tidak mau bekerja. Kemudian tidak dipaksakan. Zikir itu tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan kaitannya dengan apa? Tidak harus dipaksakan kaitannya dengan urutan atau harus ada
jumlah-jumlah tertentu yang dibuat-buat, atau apa istilahnya, pakem, ada pakem urutannya. Awalnya harus ini harus runtut, harus tertib sampai akhir. Kalau tidak runtut, tidak tertib, tidak boleh. Saya tidak pernah mendengar demikian. Jadi ada ketertibannya atau keurutannya itu tidak terkait dengan zikir. Sehingga di sini disampaikan tidak dipaksakan dalam arti tidak selalu dalam urutan tertentu. Ini yang dibaca Rasulullah. Yang biasanya kita baca Subhanallah sebanyak 33 kali. Setelah itu Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Setelah itu Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Pertanyaannya, kalau saya balik, saya Allahu Akbar dulu sebanyak 33 kali, kemudian Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah sebanyak 33 kali, boleh atau tidak boleh? Nah, ini yang dimaksud bahwa tidak harus sesuai urutan ini. Ketika kemudian saya waktunya terbatas, hanya membaca Subhanallah 33 kali, boleh atau tidak? Artinya tidak batal ketika kemudian kita hanya bisa membaca Subhanallah, atau hanya sempat beristighfar, setelah itu berdoa, bermohon kepada Allah atas persoalan hidupnya, maka itu pun boleh. Artinya kaitannya dengan zikir Bapak Ibu tidak harus selepas sholat. Bahkan zikir itu bermakna mengingat Allah, itu bisa kita lakukan dalam banyak kesempatan. Bahkan ketika kita bekerja sesuai dengan aturan Allah, itu pun bermakna zikir, mengingat Allah dalam arti yang luas. Baik, sehingga di sini kita diingatkan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'atan marratin. Maka ketika kemudian kita membacanya, kita mendapatkan hasanah, mendapatkan banyak kebaikan, dan di sisi yang lain kita mendapatkan perlindungan dari godaan setan. Di antaranya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad Bapak Ibu disampaikan jilid kedua, bukan jilid yang pertama, di terjemah dan syarahnya. Di jilid yang kedua itu ada bab khusus membahas tentang salam, cukup banyak Bapak Ibu. Ternyata ya Allah, keutamaan dan pentingnya salam itu bagi umat Islam luar biasa. Oleh karena itu mengucapkan salam itu tidak boleh buat main-main dan harus ikhlas, harus tulus. Karena isinya adalah mendoakan saudaranya. Saya ambilkan dari salah satu penjelasan bagaimana seorang mukmin masuk ke dalam rumahnya, etika ketika kita masuk ke dalam rumah kita, atau kalau kita memiliki usaha, memiliki toko dan sebagainya, kita juga melakukan hal demikian. Empat ratus 484 babnya. Nanti yang memiliki kitab Al-Adabul Mufrad bisa dilihat. Nomor hadisnya 1055. Ibrahim bin Al-Mundhir menceritakan kepada kami, ia berkata, menceritakan kepadaku, ia berkata, Hisham bin Sa'ad menceritakan kepadaku, An-Nafi' anna Abdullah bin Umar qala idza dakhala al-baita ghairal maskuni falyaqul assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jika ada penghuninya, kita mengucapkan assalamualaikum. Jika dikatakan rumah itu tidak berpenghuni, maka yang dibaca adalah assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi bukan assalamualaikum. Guru saya dulu guyonnya begini, ketika rumahnya kosong, assalamualaikum. Assalamualaikum dijawab, gak kaget. Bagaimana kalau rumah kita kosong, jelas-jelas kosong dari bepergian, kemudian kita masuk ceklek, assalamualaikum, waalaikumsalam, terkaget, waalaikumsalam. Tapi assalamu alayna, ini yang diajarkan.
Disunahkan bagi orang yang memasuki rumah kosong mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, supaya itu bermakna kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam hadis yang lain terkait dengan mengucapkan bismillah ketika kita mengunci pintu, membuka pintu, menutup pagar, membuka pagar, mengunci motor, mengunci mobil. Kita diingatkan terkait dengan idza kana junful lail, jika hari mulai gelap. Jika hari mulai gelap, tahanlah anak-anak kalian agar tidak keluar rumah. Ini adalah batas dari sore menuju maghrib, Bapak Ibu. Karena saat itu syaitan berkeliaran. Kita dulu mengenal maghrib, mendekati maghrib, anak-anak diminta masuk, pintu ditutup, cek gak sawanan atau macam-macam istilah Jawanya. Orang dulu itu mungkin dasarnya dari sini. Saat itu syaitan berkeliaran. Jika telah lewat, maka biarkanlah mereka. Jika sudah waktunya, artinya sudah adzan maghrib, baru boleh keluar. Kemana? Ke masjid. Diantar orang tuanya ke masjid, anak-anak orang. Tutuplah pintu-pintu dan ucapkanlah basmalah. Wadhkurusmallah. Tutuplah pintu dan ucapkanlah basmalah. Karena sungguh setan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup dengan basmalah. Tutuplah teko kalian dan ucapkanlah basmalah. Tutuplah bejana kalian walaupun dengan meletakkan sesuatu di atasnya dan bacalah basmalah. Matikanlah lampu kalian, bacalah basmalah. Kalau lampu kita hari ini cetekan, kalau dulu zaman Rasulullah disebut, kita masih mengenal semprong mobil ya. Bayangkan segala sesuatu, ibu-ibu menyalakan kompor masak, bismillah, mematikan, bismillah, menuangkan air, bismillah, kita minum, bismillah, masuk rumah, bismillah, mengunci rumah, bismillah. Karena di antara penjelasan ulama Bapak dan Ibu, sesuatu yang dikunci dengan bismillah, setan itu tidak akan mampu untuk membukanya. Bahkan ulama menyampaikan jika sudah dikunci dengan yakin bismillah, kalau ada manusia akan berbuat jahat, maka Allah akan memalingkan atau mengalihkan niatnya pada tempat yang ditutup tanpa bismillah. Motor misalnya, ini ada orang akan berbuat jahat, karena dikuncinya dengan bismillah, yakin karena Allah, maka dialihkan ini hatinya. Lali, tidak jadi ke situ, melihat ada yang lain. Rumah juga demikian, mobil juga demikian, bisa kita kembangkan yang lain. Sehingga sekali lagi pembiasaan kita agar terhindar dari syaitan adalah kita berzikir, kita banyak mengingat Allah. Kita tadi sudah diajari zikir yang bisa kita baca. Jika tidak hafal, minimal kita membaca bismillah untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari syaitan. Dan sebagaimana kita membaca tafsir bismillah di dalam suratul Fatihah, tidak ada seseorang yang melakukan keburukan dengan membaca bismillah, gitu. Tidak mungkin kita akan siarutan jobok yang bukan haknya bismillah, kan mungkin. Bismillah nyolong di sini, kan mboten. Bismillah pasti untuk sesuatu yang baik. Bapak Ibu, sudah jam 5:16. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan dua hadis, menghindarkan diri kita dari godaan syaitan, dan setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.